Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Tresnadi dengan NPM D12004-212. Saya dari kelas manajemen 4B. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana implementasi dari sebuah expert system ke dalam bisnis. Bisnis yang akan saya bahas kali ini yaitu bisnis bengkel servis motor. Di sini saya mengambil contoh yaitu bengkel resmi dari Yamaha. Nah, sebelum mengetahui bagaimana implementasi dari expert system ini ke dalam bengkel tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana proses bisnis ini berjalan. Jadi yang pertama, customer datang ke bengkel, lalu mendaftar servis ke customer service, serta menyerahkan STNK dan kunci motor. Setelah itu, customer service akan membuat work order. Lalu, work order ini akan diserahkan kepada mekanik. Selanjutnya, mekanik akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan work order yang sudah dibuat oleh customer service. Lalu, mekanik mengkonfirmasi jenis kerusakan serta kerusakan spare part ke customer service. Setelah itu, mekanik juga akan mengkonfirmasi kebutuhan spare part kepada customer service. Lalu, customer service akan menanyakan ketersediaan spare part ke admin gudang. Lalu, admin gudang akan mengkonfirmasi untuk ketersediaan spare part ke customer service. Setelah itu, customer service akan mengkonfirmasi jenis kerusakan, lalu kebutuhan spare part serta ketersediaannya kepada customer. Setelah itu, mekanik akan mulai melakukan servis atau perbaikan dan juga penggantian spare part. Setelah proses servis selesai, mekanik akan melakukan pengecekan ulang agar kondisi motor bisa terjamin setelah nantinya akan dikembalikan ke customer. Lalu, jika semuanya sudah selesai, mekanik akan mengkonfirmasi bahwa pekerjaannya telah selesai kepada customer service. Nah, setelah itu, customer service mengkonfirmasi kepada customer bahwa pekerjaan telah selesai. Lalu, customer service akan memberikan nota penjualan dan service ke customer. Dan yang terakhir, customer akan melakukan pembayaran di kasir. Nah, dari berbagai proses yang sudah dijalankan, proses mana sih yang menggunakan expert system? Jadi yang menggunakan expert system dalam pelayanannya yaitu ketika proses pemeriksaan motor. Jadi di bengkel Yamaha, mereka menggunakan aplikasi yang bernama Yamaha Diagnostic Tool atau YDT. Yang mana pengoperasiannya, yang pertama, mekanik harus menghubungkan terlebih dahulu antara motor dengan komputer atau laptop. Nah, untuk menghubungkannya, menggunakan alat yang bernama adapter interface, dihubungkan melalui ECU. Nah, ECU ini atau Engine Control Unit ini merupakan perangkat alat yang bekerja sebagai pengendali dan pengontrol kendaraan bermesin. Lalu setelah motor dan laptop terhubung, putar kontak mesin sehingga data ECU dari motor terbaca oleh laptop atau komputer. Nah, namun ada kalanya data ECU ini tidak terbaca. Itu dikarenakan berarti itu kali pertama bahwa motor itu diservis di bengkel tersebut. Nah, jika tidak muncul, maka mekanik perlu untuk memasukkan nomor rangka terlebih dahulu. Setelah mekanik memasukkan nomor rangka, maka akan muncul beberapa identitas dari motor atau kendaraan tersebut, seperti tanggal penjualan, nomor rangka, plat nomor, tahun keluarnya, nomor mesin, kode jenis, kategori, dan lain-lain. Nah, setelah itu mekanik harus memasukkan jarak tempuh dari kendaraan tersebut. Lalu mekanik tinggal memilih jenis servis yang akan dilakukan. Nah, setelah memilih jenis servis yang akan dilakukan, sistem akan secara otomatis mendiagnosis kerusakan pada motor dalam keadaan masih mati. Jika ada kerusakan yang muncul,
maka akan muncul notifikasi dengan kode-kode kerusakan. Misalnya motor susah menyala atau motor mesinnya macet. Nah, setelah itu mekanik akan masuk ke menu utama, lalu memilih pemeriksaan atau diagnosis statis untuk mendiagnosis kerusakan sebelum motor dinyalakan. Setelah menunggu proses, maka akan muncul beberapa informasi. Misalnya, jika tidak ada kerusakan, maka indikatornya itu adalah oke. Namun jika ada kerusakan, indikator yang muncul di layar itu adalah NG. Misalnya ketika akan mengecek lampu, ketika diklik bagian yang cek lampu, maka lampu motor akan otomatis menyala sebanyak 5 kali. Namun jika lampu tidak menyala, itu berarti ada kerusakan pada lampu. Nah, setelah pemeriksaan statis dijalankan, selanjutnya kembali lagi ke menu utama, lalu mekanik tinggal memilih pemeriksaan dinamis. Nah, untuk pemeriksaan dinamis ini, motor perlu untuk dinyalakan terlebih dahulu. Nyalakan motor terlebih dahulu, lalu tunggu sampai suhu dari mesinnya ini normal, yaitu sekitar 80 derajat. Dan bisa ditunggu sekitar 1 menit. Nah, Yamaha Diagnostic Tool ini atau YDT akan menampilkan beberapa informasi dari sensor-sensor yang sudah terpasang di motor Yamaha, terutama yang menggunakan teknologi Blue Core. Nah, informasi dari sensor-sensor ini akan dikirimkan ke ECU tadi. Sensor tersebut diantaranya yang pertama ada throttle sensor position atau bukaan gas, lalu yang kedua ada intake air temperature sensor, yang ketiga ada intake air pressure sensor, yang keempat ada crankshaft position sensor, lalu ada O2 sensor, hingga engine temperature sensor. Nah, ketika semua informasi sudah ditampilkan, maka mekanik akan memprint out hasil pemeriksaan tersebut. Setelah di print out atau pemeriksaan selesai, mekanik bisa memperbaiki motor dengan menggunakan hasil pemeriksaan tadi sebagai acuannya. Nah, dengan menggunakan YDT ini bisa didapatkan akurasi pemeriksaan atas sepeda motor pengguna yang didistribusikan dalam bentuk data berupa yang pertama notifikasi malfungsi pada sepeda motor, yang kedua mempercepat analisa saat troubleshooting, karena ketika ada satu kerusakan akan langsung muncul notifikasi di dalam layar komputer atau laptop. Lalu yang ketiga adalah memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan jelas kepada konsumen mengenai kondisi sebelum dan sesudah diservis. Lalu yang keempat yaitu mendapatkan hasil diagnostik yang lebih cepat dan juga lebih akurat. Yang terakhir yaitu menyimpan riwayat servis, sehingga konsumen dapat melakukan pengecekan sistem injeksi di semua bengkel Yamaha di Indonesia, karena aplikasi YDT ini sudah terintegrasi. Selanjutnya, metode expert system apa sih yang digunakan dalam proses yang tadi? Nah, jadi proses yang digunakan itu bernama forward chaining. Metode ini merupakan metode pelacakan secara berurutan ke depan, yaitu dengan dimulai mengumpulkan fakta-fakta, lalu mencocokkannya dengan kaidah, serta dicocokkan dengan hipotesa atau dugaan, sehingga mendapatkan kesimpulan. Nah, implementasinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam penggunaan expert system ini, mekanik melakukan pengumpulan data dari kondisi motor. Lalu setelah mengetahui data-data atau fakta-fakta dari kondisi motor ini, mekanik bisa melakukan pemeriksaan secara lebih terarah, dan juga mekanik lebih mudah untuk mengambil keputusan apa yang harus diperbaiki. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.